Salam saudara-saudara terkasih, kembali lagi bersama saya di sore hari ini. Sebelum kita memulai membaca isi firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami selalu baru setiap hari. Bapa, sebentar kami akan membaca firman-Mu. Biarlah firman-Mu Bapa menjadi bekal langkah hidup kami, sehingga kami bisa terus-menerus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, haleluya, amin. Isi firman Tuhan pada sore hari ini diambil dari Efesus 4 ayatnya yang ke-26. Efesus 4 ayat yang ke-26. Beginilah firman Tuhan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, dengan ayat ini kita diingatkan secara lembut untuk mengakui dan memproses emosi kita, khususnya kemarahan, dengan cara yang sehat. Ayat ini mengakui bahwa merasa marah adalah respon alami manusia terhadap situasi tertentu. Tetapi ayat ini juga menekankan pentingnya mengendalikan cara kita mengekspresikan kemarahan itu. Ayat ini memperingatkan kita agar tidak membiarkan kemarahan kita menuntun kita pada tindakan ataupun kata-kata yang berbahaya atau dosa dengan mengatakan, jangan berbuat dosa. Lebih jauh, perintah untuk membiarkan matahari terbenam saat amarah belum surut menyiratkan bahwa kita tidak boleh membiarkan kemarahan yang belum terselesaikan berlama-lama dan membusuk di dalam diri kita. Memendam amarah dapat merusak kesejahteraan emosional kita dan juga dapat mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Ayat ini mendorong kita untuk mengatasi dan menyelesaikan amarah kita sebelum hari berakhir, yang mendorong pengampunan, rekonsiliasi, dan penyembuhan emosional. Ketika Paulus berkata, marahlah dan jangan berbuat dosa, maka ia mengakui bahwa kemarahan adalah emosi alami manusia, tetapi memperingatkan agar tidak membiarkannya mengarah pada tindakan berdosa. Ini sejalan dengan Yakobus 1 ayat 19-20 yang menasihati orang percaya untuk lambat marah dan cepat mendengar, menyadari bahwa kemarahan manusia tidak menghasilkan kebenaran yang diinginkan Tuhan. Lebih jauh, instruksi Paulus untuk tidak membiarkan matahari terbenam saat kemarahan belum surut menggarisbawahi pentingnya menyelesaikan konflik dengan cepat dan tidak membiarkan kepahitan berakar. Konsep ini digaungkan dalam Matius 5 ayat 23-24, di mana Yesus menekankan perlunya rekonsiliasi sebelum mempersembahkan persembahan di mezbah Tuhan, yang menyoroti prioritas memulihkan hubungan di atas praktik keagamaan. Menurut Efesus 4 ayat 26-27, ketika kita merasa marah, penting untuk mengakui dan mengatasi dengan segera daripada membiarkan berlarut-larut. Kita dapat mencegah kemarahan kita meningkat menjadi dosa dengan mengatasi tepat waktu. Penting untuk menyadari bahwa kemarahan itu sendiri bukanlah dosa, tetapi cara kita menanggapinya dapat menuntun kita berbuat dosa. Oleh karena itu, mengatasi kemarahan kita dengan pemahaman yang jelas tentang sumbernya dan mencari penyelesaian dengan cara yang sehat sangatlah penting. Salah satu cara untuk mengatasi kemarahan tanpa berbuat dosa adalah melalui komunikasi yang efektif. Daripada bereaksi secara impulsif di tengah situasi yang panas, luangkan waktu sejenak untuk memproses emosi kita dan mempertimbangkan cara terbaik untuk mengekspresikan perasaan kita secara konstruktif. Berkomunikasi dengan tenang dan penuh rasa hormat dapat membantu meredahkan kemarahan
dan menghasilkan percakapan ataupun penyelesaian yang lebih produktif. Selain itu, mempraktekkan empati dan berusaha memahami sudut pandang orang lain dapat membantu menyelesaikan konflik tanpa membiarkan kemarahan berubah menjadi dosa. Lebih jauh, penting untuk mempraktekkan pengampunan saat menghadapi kemarahan. Menyimpan dendam atau membalas dendam dapat memicu perilaku berdosa dan menghambat hubungan kita dengan orang lain. Kita melepaskan diri dari beban amarah dan membiarkan penyembuhan dan rekonsiliasi terjadi dengan memilih untuk memaafkan orang-orang yang telah membuat kita marah. Pengampunan tidak membenarkan tindakan salah orang lain, tetapi membebaskan kita dari siklus amarah dan dosa yang beracun, yang pada akhirnya membawa kedamaian dan keharmonisan dalam hubungan kita. Sekian dulu ayat renungan di sore hari ini. Sampai berjumpa kembali. Salam